Maaf Pak Radit, Bapak mau kemana? Saya mau ketemu dengan Pak Tirta. Sebentar Pak, mohon Bapak menunggu di lobi kantor. Saya harus cek jadwalnya terlebih dahulu. Karena setahu saya hari ini tidak ada jadwal pertemuan antara Pak Tirta dan Pak Radit. Enggak. Tapi saya harus bicara dengan Pak Tirta. Ini penting banget. Saya mau bicara soal green building. Saya dan beliau kan kerjasama. Tolong kerjasamanya Pak Radit, jangan bikin kegaduhan di kantor ini. Pak Tirta. Biarkan. Saya bicara dengan Pak Radit. Kamu kembali kerja aja. Baik Pak, saya permisi. Kenapa teleponnya dimatiin nggak? Nggak apa-apa. Ini kan momen buat kita bertiga. Aku nggak mau menyanyiakan itu, sayang. Cuman kan itu telepon dari Radit. Siapa tahu penting. Siapa tahu ini juga ada urusan sama bisnis. Udah, kamu mendingan angkat dulu aja. Nggak apa-apa kok. Aku ngurusin anak dulu ya. Loh, Dit. Kok lu video call gua? Enggak. Gue barusan lihat Mentari di kantornya Pak Tirta. Lo tau soal ini? Iya, gua tahu. Terus lu sengaja nggak kasih tahu gue ada masalah di proyek gue, gitu? Dit, gini loh, dengerin gua. Gua udah berusaha untuk ngasih tahu lo. Tapi lu selalu abaikan gua, lu selalu cuekin gua. Nah, sekarang kenapa lu tiba-tiba nyalain gua soal project lo? Lu harus tanggung jawab dong. Coba lu inget-inget dulu deh. Dit, apa ada masalah di project Green Building yang lagi lu jalanin sama Pak Tirta? Emangnya kenapa? Itu kan proyek gue. Kenapa lo jadi ikut campur? Enggak, Dit. Bukan itu maksud gua, tapi... Enggak. Lo nggak usah sok ngerasa paling hebat. Dan tolong jangan ikut campur urusan proyek gue. Sekali lagi gue tegaskan, itu proyek gue. Oh, ya harusnya lo nggak bertele-tele dong. Harusnya lo to the point aja. Maksud lo apa? Gimana gue mau jelasin ke lo? Kalau lo selalu nuduh gue yang enggak. Gini loh, harusnya lo peduli sama proyek lo sendiri, bukannya gue. Dan sekarang gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk bantuin lo. Tapi gue nggak mampu karena ini proyek lo. Jadi lo harus tanggung jawab. Om Wibisana ini kan sudah ada di bisnis sejak lama. Tapi kenapa sekarang menjalankan bisnis tanpa etika? Jaga omongan lo ya, Dit. Jangan sembarangan ngomong depan bokap gue. Mentari, udah. Nggak usah kepancing gitu. Papa aja santai kok ngadepinnya. Radit ini kan masih muda, masih minim pengalaman bisnis properti. Jadi, emosi masih meledak-meledak. Terserah kalian mau menganggap saya apa. Tapi saya minta tolong keluar dari proyek ini, karena ini proyek saya. Kamu jangan gertak saya, Edith. Kamu nggak akan mampu ngelawan saya. Kamu nggak mampu ngurus perusahaan mama kamu. Dan ini hanya sekedar saran saya aja ya. Sebagai orang yang sudah makan asam garam di bisnis properti. Seharusnya perusahaan itu Rangga yang mimpin. Dan saya yakin perusahaan mama kamu akan lebih maju. Tapi sayangnya, mama kamu salah pilih nakoda. Kasian Radit ya. Pasti dia kecewa banget. Gue harus buktiin kalau gue bisa lebih baik dari Rangga. Gue akan pertahankan proyek ini. Maaf Pak Radit, Bapak mau kemana? Saya mau ketemu dengan Pak Tirta. Sebentar Pak, mohon Bapak menunggu di lobi kantor. Saya harus cek jadwalnya terlebih dahulu. Karena setahu saya hari ini tidak ada jadwal pertemuan antara Pak Tirta dan Pak Radit. Enggak. Tapi saya harus bicara dengan Pak Tirta. Ini penting banget. Saya mau bicara soal green building. Saya dan beliau kan kerjasama. Tolong kerjasamanya Pak Radit, jangan bikin kegaduhan di kantor ini. Pak Tirta. Biarkan. Saya bicara dengan Pak Radit. Kamu kembali kerja aja. Baik Pak, saya permisi.
Terima kasih, Pak. Saya lega bisa ketemu dengan Bapak. Langsung aja Pak Radit. Waktu saya nggak banyak. Gini, Pak. Saya mau bicara soal email yang Bapak kirim ke saya. Soal Bapak akan menandingkan perusahaan saya dengan perusahaan Pak Wibisana. Kenapa ya, Pak? Kenapa Pak Radit masih bertanya soal itu? Masalahnya semua sudah clear kan? Karena Pak Radit tidak bisa menghandle dengan profesional proyek green building ini. Dan Pak Radit juga tidak merespon email saya terkait progres proyek ini. Iya, saya minta maaf sebelumnya. Tapi saya mohon kesempatannya, Pak. Saya janji, kali ini kinerja perusahaan saya akan lebih maksimal. Harusnya Pak Radit yakinkan saya dari awal. Sekarang sudah terlambat, Pak. Saya sudah terima konsep dari Pak Wibisana. Dan tim mereka sekarang sedang menggodok bersama tim saya. Permisi, Pak. Enggak, aku buat titip Arka dulu nggak? Aku belum sempat ganti baju nih. Ya, Nih. Copot. Kamu lagi ada masalah ya sama Radit? tadi aku kan sempat video call sama Radit. Terus Radit itu lagi meeting sama papanya Mentari, tapi di sana itu papanya Mentari merendahkan Radit dan membanding-bandingkan aku dengan Radit. Ya aku yang dengarnya aja miris. Bagaimana dengan perasaannya Radit di sana? Ya udah, kamu nggak perlu terlalu mikirin banget. Ini kan urusan Radit sama papanya Mentari. Tapi tetap aja sayang, gimana aku nggak kepikiran? Soalnya papanya Mentari itu membanding-bandingkannya dengan aku. Aku jadi kepikiran dong. Ya kalau menurut aku sih orang kan berhak menilai ya. Ya kalau menurut papanya Mentari kamu lebih profesional, ya mungkin dia cuman bilang apa adanya. Tapi menurut aku kamu juga profesional sih kerjanya. Ya tapi yang menjadi beban aku itu, aku takut nantinya Radit akan semakin membenci aku. Itu yang aku takutin. Gini ya enggak, kalau emang orang hatinya udah tertutup, mau kamu ngapain aja juga dia pasti nggak suka sama kamu. Jadi menurut aku kamu sih nggak perlulah terlalu mikirin ini. Ya. Lagian juga kamu kan selama ini selalu baik sama Radit. Makasih ya. Kamu selalu bisa melindungi aku. Iya, kamu kan juga selama ini selalu kayak gitu ke aku. Apa kayaknya kecapean deh. Udahan aja yuk fotonya. Oh iya. Iya, kesini. Tapi beneran kamu yakin mau udahan? Iya, udah gak apa-apa. Aku udah seneng kok hari ini. Permisi, Pak, Bu. Apakah kalian udah siap untuk pemotretan tema ketiganya? Mas, sorry. Kayaknya foto sessionnya selesai dulu ya di sini. Yang tadi udah dapat yang bagus-bagus kan? Tapi kenapa ya, Bu? Kalian kan udah bayar full semua 3 pemotretan. Apakah ada pelayanan yang kurang dari kami? Ataupun yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu sampai Ibu batalin pemotretan selanjutnya? Oh, enggak kok. Di sini pelayanannya oke. Cuman emang kita ada masalah yang nggak bisa ditinggal. Ada urusan. Jadi nggak apa-apa ya, selesai aja sekarang. Oh, baik, Bu. Nanti saya akan sampaikan kepada fotografer saya. Kalau begitu, saya permisi, Bu. Ya. Loh, sayang kamu yakin beneran mau udahan? Gini loh, maksud aku ngadain kayak gini nih untuk bikin keluarga aku happy. Bikin kamu happy, Arka juga happy, dan kita punya kenang-kenangan. Aku minta maaf ya kalau tadi gara-gara aku terima video call dari Radit, mungkin mood kamu jadi berubah. Enggak kok, enggak. Yang penting kita udah punya momen untuk foto keluarga hari ini. Udah lebih dari cukup. Enggak, kamu duluan aja deh, susul Radit. Aku biar naik taksi online aja sama Arka. Gak usah, aku nggak mungkin lah ninggalin kamu sama Arka di sini. Ini momen penting buat kita. Aku mau kita have fun, aku nggak mau mikirin urusan lain. Yang aku mau setelah ini kita cari makan atau mungkin kita bisa ke rumah ibu kamu, ya? Tapi kan perusahaan juga penting. Kamu nggak inget pesan Papa? Papa bilang kamu harus bisa diandelin di perusahaan. Dan sekarang kamu pasti lagi dibutuhin. Papa pengen kamu terus menunjukkan potensi kamu di perusahaan ini. Seperti orang-orang lain bilang kan, kamu itu cukup diungguli daripada Radit. Maaf ya, bukannya Papa beda-bedain kamu, tapi memang begitu kenyataannya.
Aku sih nggak mau ya. Aku hanya mau fokus ke keluarga aku. Aku nggak mau fokus ke perusahaan. Apalagi aku harus buktiin ke mama kalau aku bisa. Aku nggak mau.